masalah yaitu latifah kita selesaikan. Di dalam diri kita ini ada 7 latifah. Lataif, latifah. Apa itu latifah? Sesuatu yang lembut dan perlu dilembutkan, yang perlu disucikan, yang perlu dikosongkan daripada sifat-sifat yang buruk. Latif, nama Allah itu, termasuk nama Allah. Latif, ya Latif, nama Allah. Arti latif adalah yang maha lembut, ya, yang lembut. Oleh karena itu disebut latifah. Latifah, 7 latifah itu sesuatu yang harus dilembutkan. Dengan apa dilembutkannya? Dengan yaitu berzikir, menyebut nama Allah, diisi setiap tempat latifah tadi dengan zikir kepada Allah, dengan menyebut nama Allah. Begitu maksudnya, dibersihkan, dikosongkan dan dilembutkan. Dibersihkan, dikosongkan dan dilembutkan, sehingga kita tidak menjadi manusia yang keras, manusia yang egois, manusia yang pemarah. Begitu maksudnya, bisa mengendalikan diri, bisa mengenal diri. Nah, yang pertama kemarin yang dibahas, ada yang ingat? Yang pertama, yang kemarin, letaknya 2 jari di bawah susu kiri. 2 jari di bawah susu kiri, di sini dia. Di sini ada namanya letak latifahnya, namanya latifatul qalbi. 2 jari di bawah susu kiri itu dinamakan latifatul qalbi. Di sini dia, ditekan-tekan, dirasa, ya, begitu, supaya jelas, supaya tahu, supaya nyata, begitu. Di mana letaknya? Tekan aja ini, di bawah 2 jari di bawah susu kiri. Di sini dia. Disitulah latifatul qalbi berada, dan di sana ada nafsu. Apa nafsunya? Nafsu lawamah. Latifahnya dinamakan latifatul qalbi, sedangkan nafsunya dinamakan nafsu lawamah. Latifahnya dinamakan latifatul qalbi, nafsunya dinamakan nafsu lawamah. Apa isinya di sini itu? Yang pertama adalah kemusyrikan, syirik. Apa itu? Tuhannya kebanyakan, ya. Tuhannya lebih dari satu. Bukan tidak bertuhan. Orang yang musyrik itu bukan tidak bertuhan, cuman Tuhannya kebanyakan. Ya, itu. Beriman dia. Jadi apa itu? Pancasila itu. Pancasila yang pertama apa silanya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kalau sekedar ketuhanan katanya, ketuhanan, semua juga punya Tuhan. Ya, semua agama punya Tuhan dia. Begitu. Masalahnya Tuhan yang mana? Begitu kita teruskan, Tuhan yang mana? Maka di sanalah nanti sebutan kita bahwasanya yang benar itu, yang hak itu adalah Dianya, yaitu Allah. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini yang kalian cari adalah Allah. Kul huwallahu ahad. Kul, katakan oleh engkau wahai Muhammad, huwa. Huwa itu artinya dia. Dia itu siapa? Aku. Akunya siapa? Allah. Begitu ya, huwa Allah. Dia, aku itu adalah Allah. Allah yang bagaimana? Ahad, Allah yang esa. Begitu maksudnya ya. Kalau cuma sekedar Tuhan, semua agama punya Tuhan. Cuman kalau ditanya Tuhan yang mana, maka yaitu jawabannya Tuhan yang di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, di sana ada kemusyrikan. Yang pertama ada kemusyrikan. Di sini itu banyak penyakitnya. Oleh karena itu cara membersihkannya pun agak susah dia. Karena banyak kali di sana sifat buruknya. Sifat buruknya banyak kali di sini ini.
Oleh karena itu dalam zikir keseharian pun, kalau misalnya sholat subuh zikir, kan ada zikir sholat subuh itu, habis sholat subuh atau di tempat-tempat kenduri ada zikir, maka di waktu kita berzikir seperti itu, maka masukkanlah zikir kita itu, ya, lafaz Allahnya itu, ha Allahnya itu ke latifatul qalbi. Sini dia. Karena di situ banyak kali penyakitnya. Ya, sifat-sifat buruknya banyak di sini. Sehingga porsi makannya itu banyak. Porsi makannya banyak. Oleh karena itu kalau zikir, di mana saja kita zikir, maka hantamkannya Allahnya itu ke latifatul qalbi, atau ha Allahnya itu ke latifatul qalbi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La-nya itu ditarik dari pusat, karena dari situ dia sumbernya, dari pusat. La, sampaikan ke ubun-ubun, ditarik, ya, napas kita itu. La, dari pusat ke ubun-ubun, la-nya itu. Apa sampai di situ? Tidak, tembuskan dia kemana? Sampai langit yang ketujuh. Makanya itu yang pertama itu 3 kali kan panjang dia, itu maksudnya itu dipanjangkan supaya nyampe dia, tarik dia dari pusat itu, dia dari pusat kita ini, pusat kehidupan, ya, sumber kehidupan dia, pusat tadi, tarik dari situ, sampai ke ubun-ubun, tembuskan ke langit yang ketujuh. Sampai di situ tidak, sampaikan ke arasnya Allah, tembuskan sampai aras. Dari langit yang ketujuh tembus lagi ke aras. Sampai di situ tidak, sampaikan ke hadratillah, ke pangkuan Allah, lanya itu. Baru dipalingkan ke kanan, ilaha, palingkan ke kiri, ilah, Allahnya hantamkan ke latifatul qalbi. Bukan asal goyang-goyang gini, memangnya dangdutan kita. Kayak orang dangdutan aja. Ya gini-gini lah, ya, tanpa teratur. Ada peraturannya. Ya, la-nya ditarik dari pusat, tembuskan ke ubun-ubun, tembuskan ke langit ketujuh, tembuskan ke aras, tembuskan, hadiahkan ke hadratillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ha Allahnya itu hantamkan ke latifatul qalbi, simpan ke sana dia. Ya, tujuannya untuk membersihkan, melunakkan, melembutkan, gitu ya. Dah. Kemusyrikan yang kedua, di sana ada unsur kekafiran. Jadi apa, menolak tentang ketuhanan, gitu ya, membangkang. Dan ini juga yang biasa orang yang tadinya dia Islam keluar dari Islam juga, murtad. Di sana kurang dia pembersihannya. Berarti latifatul qalbinya kurang bersih. Yang tadinya dia Islam, benar Islamnya, bahkan kadang-kadang ustad bu, pernah dengar seorang ustad dia keluar dari Islam, murtad? Ada kan? Heboh dulu kan? Siapa namanya itu? Siapa namanya? Lupa ya. Ada ustad, masa nggak tahu, dibuka di YouTube situ. Iya, ustad pangkatnya, masya Allah. Berarti ininya selama ini nggak dibersihkan sama dia, sehingga tidak ada kekuatan dia, nggak ada dasarnya, goyang dia. Begitu melihat uang goyang, melihat jabatan goyang, iya, hilang agamanya. Sampai begitu itu Bang Ismail. Itu dia. Oleh karena itu di sini tempatnya kemusyrikan, kekafiran. Yang ketiga tahayul. Apa itu tahayul? Percaya kepada hal-hal mistik. Ya. Suara beburungan misalnya. Gitu. Yang keempat di sini juga bersemayamnya iblis. Tempat bersemayamnya iblis. Oleh karena itu
Ini yang selalu kita harus waspada, selalu berlindung dan selalu berdoa kepada Allah. Di waktu kita berwudu, baca doa sebelum berwudu, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatini wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ada dibaca sebelum wudu supaya yang namanya iblis, yang namanya setan enggak datang mengganggu kita. Rabbi a'udzubika, wahai Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau, min hamazati, daripada segala bentuk godaan syayatine setan. Apalagi wa'udzubika Rabbi ayahdurun, dan aku berlindung kepada Engkau wahai Allah di waktu setan itu mau hadir menggodaku. Baca itu, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatini wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu dibaca yang pertama di waktu mau wudu, yang kedua di waktu mau sholat sebelum usali. Itu juga dibaca dia. Supaya apa? Supaya yaitu terlindung daripada godaan setan. Bisa itu, hafal. Sama-sama Bu, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatini wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Sekali lagi yang kompak, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatini wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Dibaca sebelum berwudu, dibaca sebelum usali sholat, dan ini juga dibaca di waktu kita mau mendatangi tempat yang kita takut, ya takut, khawatir, was-was di tempat itu. Baca itu, mendatangi suatu tempat yang kita takut kepada tempat itu, misalnya ke kebun, kan begitu, atau masuk ke rumah baru, ya. Orang yang ngontrak sewa yang sudah lama ditinggalkan, sebab rumah kalau sudah yaitu ditinggalkan beberapa hari atau beberapa minggu sudah diisi sama makhluk yang lain. Itu terus terang, ya. Jadi jangankan beberapa hari, jangankan beberapa minggu, jangankan beberapa hari, begitu kosong aja rumah, misalnya suami istri pergi dia tugas, ya ke kantor, apalagi ke sawah, anak-anaknya yaitu ke sekolah, kosong rumah. Begitu rumah kosong langsung ada isinya. Begitu maksudnya Bu. Begitu rumah kita kosong, langsung rumah tadi ada penghuni barunya. Maka dengan itulah dianjurkan, disunahkan setiap memasuki rumah maka mengucapkan salam. Itu maksudnya. Begitu kita mengucapkan salam, assalamualaikum, maka keluarlah seluruh penghuninya tadi. Kalau enggak, ya begitu masuk rumah kalian enggak mengucapkan salam, itu kalian di sana kongsi sama yang namanya setan tadi. Kongsi, begitu duduk nanti di sofa, kongsi duduknya, begitu makan nanti kongsi makan pun. Begitu tidur nanti kalian kongsi tempat tidurnya pun. Itu betul, ketawa dia. Betul dia. Begitu makan dibantuin, minum dia bantuin. Itu ya. Oleh karena itu penting setiap yaitu masuk rumah mengucapkan yaitu assalamualaikum. Begitu kita mengucapkan salam, maka keluarlah seluruh penghuninya tadi. Ya, iblis, setan, jin, segala macam hantu belau keluar semuanya. Ya, tuyul keluar. Kalau enggak ada penghuninya, maka mengucapkan salamnya macam mana? Assalamu alaina. Kalau yaitu ada orang di dalam, maka ucapkan assalamualaikum.
Tapi kalau nggak ada orangnya, maka ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Begitu ya. Nah, kalau nggak ada orang di rumah kita, maka mengucapkannya itu bukan assalamualaikum, tapi assalamu alaina. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kecuali ada orang, kalau ada orang di dalam baru assalamualaikum, gitu ya. Setan di rumah kita namanya Dasim. Dasim. Ada di sini. Perempuannya Dasimah. Lakinya Dasim, perempuannya Dasimah. Jadi kalau ada nama seperti itu cepat ganti, karena itu pas dengan nama setan, lempang dengan nama setan gitu ya. Mana tahu nama setan, nama anak iblis itu kan Dasim tadi. Siapa lagi? Hah? Siapa namanya? Dasimah ya. Walhan itu ya. Apalagi Zalanbur. Nah, itu nama-nama daripada anak setan. Abiyad begitu. Jadi iblis punya anak 9 begitu. Iblis punya anak 9. Tugas masing-masing, ada yang menggoda bersuci, ada yang menggoda waktu kita sedang sholat, lain lagi setannya. Ya begitu dia maksudnya. Di sana ada sifat namanya sifat tahayul, yang keempat sifat iblis, ya. Yang kelima yaitu nisyan. Apa itu? Suka lupa sama kewajiban, lupa sholat, ya, dilupakan itu. Atau sedang sholat lupa lagi, ya. Yang pertama tadi lupa sholat, begitu sedang sholat lupa lagi, itu setan itu, ya. Apa aja ingat sama kita, begitu takbir Allahu Akbar, maka muncul semua ingatan kita sehingga lupa kepada pekerjaan sholat. Itu yang bawa namanya iblis tadi. Dan itu tempatnya di sini, berarti ini kita kurang bersih, begitu maksudnya. Yang keenam suka mencela orang, mencaci orang. Ini di sini tempatnya itu. Ya banyak. Oleh karena itu zikirnya itu kalau di latifah yang lain cuman 1000 kali zikir, sedangkan yaitu di latifatul qalbi sampai 5000, karena yaitu banyak penyakitnya tadi. Kalau di latifah yang lain 1000 zikirnya, sedangkan di latifatul qalbi itu harus sampai 5000 dia baru bisa bersih, ya. Jadi kalau zikirnya boleh dengan nafi isbat. Nafi isbat itu la ilaha illallah, itu nabi isbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dinamakan nafi isbat. Boleh dengan ismujad. Ismujad itu cuman Allahnya saja kita, Allah boleh, ya. Mana tahu kalau la ilaha illallah kepanjangan, Allahnya saja, ya, hantamkan terus Allah begitu, dimasukkan sana Allah. Kalau itu barangkali mudah itu, iya. Kalau 5000 pun cepat itu. Kalau cuman Allahnya saja, Allah. Kalau kepanjangan hu-nya saja, ya. Nah, kalau memang dia sudah yaitu benar ingatan kepada Allahnya, enggak menyimpang, pakai hu-nya saja, hantamkan begitu. Jadi setiap narik napas hu, keluar napas hu, begitu ya. Narik napas hu dan yaitu mengeluarkan napas hu, begitu. Tapi yang paling bagus yang pertengahan tadi lah, begitu ya. Allah, begitu. Itu 5000 kali di sini. Yang selanjutnya yaitu suka memperturutkan hawa nafsu, yang ketujuh. Yang kedelapan suka menipu orang, nokohin orang. Di situ juga rupanya itu. Di sini penyakitnya itu kurang dibersihkan dia. Jadi ada orang itu kalau nggak nipu dia itu sakit kepalanya. Kalau nggak nipu orang, nggak nokoh, sakit kepalanya itu. Ada begitu dia. Memang sudah jadi pekerjaannya dia. Begitu. Setiap hari begitu bangun tidur, siapa lagi yang aku tipu ini? Kan begitu. Begitu dia. Jadi di sini itu letaknya itu. Di sininya bermasalah, latifatul qalbinya. Yang ke-9 yaitu membanggakan diri, sombong. Di sini juga ya penyakitnya. Yang ke-10 suka yaitu menggunjingkan orang. Yang ke-11 yaitu ria. Ya, ria, pamer.
Yang ke-12 adalah zalim. Apa itu zalim? Suka menyakiti orang lain, suka mengganggu orang lain, suka yaitu kelahi sama orang lain. Yang ke-13 yaitu di latifatul qalbi tadi adalah suka berbohong. Bu ya, suka berbohong. Jadi apabila ada orang sifatnya suka berbohong, maka qalbinya, latifatul qalbinya itu bermasalah. Maka cara mensucikannya dengan zikir 5.000 kali. Cara membersihkannya adalah zikir 5.000 kali. Allah, Allah, Allah. Dimasukkan ke sana. Kemari ya. Allah, 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 Allah. Begitu ya. 5.000 kali. Begitu. Supaya apa? Supaya yaitu suci, bersih dan lembut. Dengan begitu nanti dia bisa mengenal siapa diri sebenar dirinya. Dari situ itu masalahnya. Dengan bersihnya latifatul qalbi ya menjadi lembut, maka dengan lembut itu nanti dia dengan bersih dan lembut, maka yaitu mudah dia mengenal diri sebenar dirinya. Begitu maksudnya.